Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun kalian berada. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ruswendra dengan NIM 2010709 dari Prodi Teknik Informatika dan teman Dan nama saya. saya Muhammad Ahmad Cahyono dengan NIM 201010713 dari Teknik Prodi Informatika. Teknik Nah, Informatika. oke. Nah, di sini kita ingin ngevlog nih, pokoknya bikin video nih tentang apa sih AR itu dan penerapannya. Nah, yang pertama sebelum kita jauh lebih dalam lagi, kita akan menjelaskan sendiri apa itu augmented reality. Itu yang pertama dulu kita menjelaskan. Nah, yang ingin menjelaskan hal tersebut itu teman saya. Oke. Nah, sepertinya teman saya sudah akan bersiap-siap untuk menjelaskan hal tersebut. Kalau begitu kita langsung berpindah ke lokasi teman saya. Sip. Nah, kita kan udah perkenalannya tadi. Udah nyala belum? Udah, aman-aman. Iya, serius aman. Nah, 3, 2, 1. Ayo. nah, halo teman-teman. Kita kan sudah tadi perkenalannya bisa. Nah, kali ini kita akan menjelasin apa itu AR. Pertama-tama kita harus tahu apa itu AR. AR itu adalah teknologi yang dapat menggabungkan dunia nyata kita dan dunia maya. Jadi kita bisa bergabung gitu. Jadi kita bisa, misalkan ada gelas di dunia maya, kita tuh bisa ngelihatnya langsung dari dunia nyata dengan menggunakan media kayak HP atau gitu. Nah, di AR ini nggak cuma bisa buat kayak gitu aja, tapi juga bisa kita gunakan atau implementasikan ke dalam berbagai bidang, misalnya kayak pendidikan, terus kita juga bisa hiburan, kita buat main game juga bisa. Nah, kita akan berfokus kepada bidang hiburan. Nah, tadi kan udah dijelasin nih dari terkait AR itu sendiri apa dan pokoknya udah tentang AR nih. Nah, sekarang saya sendiri di sini akan ngejelasin implementasi AR itu dalam bidang hiburan. Dalam bidang hiburan sendiri itu, AR biasanya digunakan untuk menciptakan pengalaman yang menarik bagi penggunanya, seperti permainan AR dan aplikasi yang menampilkan objek virtual dalam konteks dunia nyata. Jadi seperti yang dijelasin tentang pengertian AR tadi, jadi dalam dunia maya itu nanti bakal diimplementasikan ke dunia nyata, jadi orang-orang bisa melihat secara langsung gitu, entah itu, tapi biasanya menggunakan alat-alat elektronik. Nah, dari situ, selain itu AR juga telah diterapkan dalam industri media dan hiburan, seperti di dalam film, televisi dan video musik. Penerapan teknologi augmented reality sendiri dalam bidang hiburan nih, yang biasanya sering banget digunakan itu, yang pertama itu ada game. Di sini AR telah digunakan dalam berbagai jenis permainan, seperti game mobile, game papan, game permainan arcade. Nah, salah satu contohnya itu Pokemon Go. Bang, Minecraft juga ada bang. Nah, mungkin Minecraft juga ada, tapi kalau nggak salah namanya itu Minecraft World. Tapi saya kurang tahu bagaimana. Tapi kalau untuk implementasi di Pokemon Go-nya sendiri, itu jadi kayak dari Pokemonnya itu nanti kita bisa ngelihat dia itu hidup seperti hidup di dunia nyata, tapi melalui layar ponsel kita sendiri. Jadi dari kamera itu nanti kita bisa ngelihat di layar ponsel kayak Pokemon kita itu bisa terbang, entah itu di jalan atau di mana. Itu untuk Pokemon gue sendiri. Nah, pokoknya dari situ tuh nanti kita bisa mendapat pengalaman bermain yang lebih menarik dan lebih nyata. Selain itu, AR sendiri itu juga digunakan dalam permainan papan dan arcade untuk menciptakan pengalaman yang lebih impresif. Nah, yang kedua itu untuk dalam bidang hiburan sendiri ada konser dan festival. Teknologi AR telah digunakan dalam konser dan festival untuk menambahkan elemen visual yang menarik ke penampilan panggung. Dengan menggunakan AR, para artis dapat menciptakan efek visual yang unik dan menarik untuk menambah kegembiraan penonton. Salah satu contohnya yang saya tahu itu kayak seremoninya champion di League of Legends. Di situ ada salah satu virtual idol yang saya tahu yang bernama KDA. KDA itu salah satu virtual idol yang ditampilkan di seremoni itu secara
augmented reality, jadi dia kerasa hidup di panggung itu sendiri sambil bernyanyi dan berjoget dan segala macamnya. Bang, kalau di Agent Valorant yang keluar itu gimana, Bang? Nah, kalau itu termasuk AR sendiri, tapi itu biasanya hanya untuk turnamen-turnamen game aja. Jadi kalau nggak cuma di Valorant. Nah, di Mobile Legends juga ada. Kalau tahu di Dota 2 juga ada dan di LoL juga ada. Biasanya hal itu dilakukan pada saat eh, fase pick and ban. Jadi nanti pada fase pick ditampilkan itu apa saja sih hero-hero yang ditampilin dalam satu tim. Misalnya kalau di Mobile Legends orang bakal ngepick Balmond. Nah, nanti Bang, Alucard, Bang. Hero OP, Bang. sabar. Jadi di misalnya nih ya, oke, Alucard deh, nanti jadi pada saat satu tim ngepick Alucard, nanti dia bakal muncul secara AR gitu. Jadi secara di dunia nyata bakal muncul dan ditampilin sama, pokoknya sama, hampir sama lah kayak game-game yang lain itu, tapi hanya diterapkan pada turnamen-turnamen besar saja. Dan yang terakhir di museum dan pameran. AR telah digunakan dalam museum dan pameran untuk memberikan pengalaman yang lebih interaktif bagi para pengunjung. Misalnya pengunjung dapat menggunakan smartphone mereka untuk melihat informasi tambahan tentang artefak atau objek di pameran. Itu tuh lebih biar kita ngerasain sendiri impresif, pokoknya itulah di museum itu sendiri. Jadi misalnya ada sebuah manuskrip yang nanti kalau kita scan menggunakan HP itu nanti manuskripnya terlihat kayak bisa hidup atau fosil-fosil atau gambar-gambar hewan lah, kita yang lihat nanti bakal kelihatan hidup gambar hewannya. Itu biar kita bisa ngerasain sendiri, bisa lebih menarik lagi untuk menarik penonton dan juga bisa lebih mendapatkan informasi tentang hal-hal tersebut. Nah, tadi kan kita udah dengar penjelasan tentang AR di dunia pendidikan dan lain-lain itu. Nah, kali ini kita akan berfokus ke dalam dunia VTuber. Bang, VTuber apa bang? VTuber itu adalah karakter animasi yang digunakan untuk menggantikan host yang akan kita lihat di layar kaca. Nah, itu VTuber juga umumnya dibuat dengan menggunakan teknologi motion capture untuk merekam gerakan dan ekspresi wajah dan host asli dari kayak misalkan kita nih. Nah, kemudian disinkronisasi dengan karakter yang kita lihat di layar kaca tersebut. Kartun bukan bang? Iya, kan karakter. Oke. Gimana teknologi AR dapat memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi para penontonnya yang suka-suka kartun. Sebagai contoh, salah satu VTuber yaitu kayak Kobo Kanero, ada Zeta, ada Kayla. Nah, itu termasuk ke dalam agensi besar di Indonesia yaitu Hololive ID. Yang suka banyak bang? Banyak dong, buktinya aja udah sampai 2 juta subscriber dia itu Kobo. Nah, teknologi AR ini juga nah, kan karakter-karakter tadi itu juga bisa berinteraksi dengan para penontonnya itu. Nah, itu dia pakai motion yang namanya itu face tracking. Nah, kali ini kita akan membahas metode face tracking. Nah, kali ini kita akan membahas tentang face tracking. Apa sih itu face tracking? Face tracking itu adalah bagian dari AR yang akan merigging wajah kita dan akan menempatkan sebuah virtual karakteristik di wajah kita seperti itu. Nah, teknologi ini juga memungkinkan untuk pergerakan wajah kita terbaca oleh karakter tersebut. Nah, di sini kita akan mencontohkan apa sih itu dari face rigging itu atau face tracking itu menggunakan V-Studio dari V-Studio. Nah, seperti ini. Nah, jadi wajah kita akan di tracking oleh AR seperti ini dan karakternya akan bergerak seperti ini. Ini juga memungkinkan untuk berkedip, senyum, ya, seperti itu. Ya. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah ngejelasin tentang AR dan penerapannya nih. Dan kita mengkhususkan dari penerapan tersebut kita ke hiburan dan dari hiburan ke VTuber. Nah, di VTubernya itu sendiri kan menggunakan teknik kalau nggak salah namanya face tracking ya. Nah, sesuai dengan apa yang sedang kita praktekin sekarang nih di sini. Di sini kita menggunakan
aplikasi seperti yang tadi sudah dijelasin bernama VTube Studio. Di sini kita bisa men-track wajah kita dan menggerakkannya menggunakan karakter 2D yang bisa seperti pergerakan asli kita. Nah, menurut lu nih Mal, kan ini tuh teknologi yang lumayan maju nih ya. Bisa dibilang itu yang cukup maju yang bisa Ya, membuat diri kita sendiri itu menjadi 2D dan bisa menggerakkannya dan kita bisa maksudnya kita bisa menaruhnya lah sama kayak yang VTuber-VTuber ini ya. dengan live streaming. Menurut lo itu ada kekurangannya nggak sih nih dari teknologi ini sendiri tuh? Dari AR itu sendiri? Kalau dari tek Gimana? Ya, kalau dari teknologi ini sendiri itu kekurangannya itu dari cara merekam gerakan kita dan merekam si wajah. Nah, itu cukup apa? Karena di YouTube yang kita pakai ini cuma men-track itu wajah kita, tidak badan kita. Jadi si ya kurang presisi lah untuk gerakan badannya gitu. Oh, oke oke. Kurang Ya, presisi. Berarti lebih ke kurang ini ya, maksudnya kurang natural ya pergerakannya atau gimana itu? nah dia juga kayak agak kurang natural gitu. Ada cuma beberapa gerakan doang yang bisa kita lakukan gitu. Oke. Nah, nah nih kan tadi gue udah nanya nih tentang itu yang lu bilang itu ada kekurangannya nih dari teknologi ini sendiri. Nah, menurut lu sendiri nih ada nggak sih itu semacam teknologi lain atau ide lah yang sekiranya bisa ngebuat dari masalah yang tadi itu bisa diselesaikan. Kalau menurut lu Mal, ada nggak sih itu yang kepikiran aja ide atau apa gitu? Uh, ada sih ada metode dari AR itu yang namanya motion capture atau mocap. Nah, mocap itu gerakan animasi komputer yang memberikan nuansa yang lebih detail dan khusus untuk pergerakan dari karakter tersebut pada pemeran tertentu gitu. Mocap ini juga memungkinkan pemeran untuk menggerakkan avatar VTubernya dengan lebih bebas gitu. Jadi nanti kita bisa menggunakan mocap. Jadi kita ini bisa gerakan tangan, bisa menggenggam gelas, gitu-gitu pakai motion capture. Oke. Nah, tapi bukannya kalau semisalnya kita pakai mocap gitu lebih ribet ya? Atau ada teknik lain sih gitu? Maksudnya gimana cara biar hal tersebut terjadi dari gambar yang 2D gitu nanti kita pokoknya agar mocap itu bisa diterapin gitu? Kalau pakai motion capture ini tuh kita pakai alat atau iya pakai alat untuk merekam gambar karakter VTuber kita dengan detail. Nah, jadi VTuber itu dapat terlihat lebih realisme dan juga bisa mendekati gerakan manusia sebenarnya gitu. Step-stepnya itu ada beberapa gitu. Wah, berarti Ada ada. beberapa step untuk Wah, kalau gitu berarti ada lumayan banyak ininya ya, berarti lumayan ribet ya. Tapi kalau gitu, apa aja sih gitu step-stepnya yang maksudnya mungkin bisa diterapin nih, bisa diterapin buat kedepannya nih dari masalah-masalah itu kan. Dan sebelum itu gue pengen nanya deh, mocap itu udah diterapin sih belum di dunia VTuber itu? kalau mocap itu kalau setahu gue ya yang di HoloLens ID itu belum ada. HoloLens ID itu cuma menggunakan teknologi dari VR itu untuk menggerakkan badan-badannya itu. Jadi nggak pakai AR, baru pakai VR. Jadi Oke, masih ke pergerakannya itu cuma geser-geser doang pakai VR itu, lu ngomong kan tadi belum di ke AR. HoloLens ID, tapi di yang lain deh, VTuber secara general, itu udah ada yang nerapin atau belum? Gue belum terlalu tahu ya, kayaknya sih belum. Yang gue tahu juga pakai VR juga itu ada VTuber luar namanya Shy Lily. Itu baru pakai penerapan dari VR juga sama kayak HoloLens gitu. Oke, berarti lebih dari ininya sehar Ya, kayak belum ada ya. Berarti kalau misalnya dari yang terlihat ya kayak gitu. ya belum ada yang dijadiin ke dunia nyata gitu, baru pakai VR.
Oke, oke. Oke, kalau kayak gitu balik lagi nih kita ke yang tadi. Langkah-langkahnya apa aja sih kalau boleh tahu itu menurut lo? Nah, yang pertama itu kalau untuk pakai VR kita bisa munculin avatarnya dulu nih dari yang 3D menggunakan aplikasi 3D rendering. Jadi tubuh kita nih yang tadinya 2 dimensi bisa jadi 3 dimensi dulu kayak pakai Blender atau Unity. Nah, perangkat itu tuh perangkat motion capture kayak bisa dipakai iClone. Itu digunakan untuk merekam data dari gerakan kita kayak ya enggak gitu segala macam, juga bisa pakai sensor kamera yang ada sensor kamera sama sensor geraknya gitu. Nah terus habis kita ngerekam pergerakan dari karakter avatar kita yaitu pergerakan badan kita, habis itu kita pakai dari gerakan avatar kita. Langkahnya itu kayak dari harus merekam ekspresi wajah. Nah, terus ini tuh bisa pakai kayak teknologi face face rigging kayak yang kita pakai nih. Ini tuh kan baru face rigging. Nah, ini bisa diterapin lagi di karakter itu 3D kita. Perangkat nah softwarenya itu namanya face rig, face rig. Nah, ya. Nah, itu bisa merekam wajah kita secara real time dengan menggunakan sensor kamera dan sensor gerak gitu. Oke. Oke, udah Ya, segitu aja nih maksudnya ya itu. langkah-langkahnya. Oke, oke. Lumayan ribet juga ya kalau kayak gitu ya. Tapi mungkin aja ke depannya ini hal tersebut hal kayak gini itu bisa diterapin ya. Maksudnya motion capture ini biar pergerakan dari VTuber itu sendiri bisa lebih leluasa ya. Iya, jadi kita Eh, udah bisa joget, bisa tapi ini enggak sih kepikiran tapi gue pengen nanya lagi deh. Tapi pernah nggak sih ya eh secara ini ya kan balik lagi nih ke AR. eh VTuber ini sendiri itu muncul di dunia nyata. Mungkin hal tersebut bisa terrealisasikan ya kalau misalnya itu kalau diterapkan. sejauh untuk live streaming belum ada ya. Kalau untuk teknologi AR paling ya kayak tadi yang kita jelasin itu buat Iya. konser Nah, gitu-gitu. mungkin itu nanti ke depannya bisa ya teknologi tersebut itu ada gitu. Jadi nggak cuman kita bisa ngelihat secara live stream tapi bisa dilihat juga secara real time gitu ya dari Ya bisa itu kalau ya bisa bisa ya. kalau bisa ngade juga di meet and greet, Nah, gitu. Jadi karakter VTubernya itu ada gitu. bener banget Nggak kan. cuma 2 dimensi kita lihat di Bener, layar, bener tapi banget. ada Bener. Tapi ada secara ini ya, secara 3D lah kita ngelihatnya ya di dunia nyata ya. ya Oke. untuk meet and greet gitu. Oke, berarti itu menggunakan teknik motion capture juga ya, hal tersebut ya. Iya, kita bisa pakai teknik motion capture. Oke. Mungkin itu aja nggak sih yang kita bahas buat kali ini nih? Soalnya gue udah nggak ada kepikiran hal lain Ya, lagi. iya sih. Kita juga sudah bahas semuanya sih tentang AI tadi sampai kita pakai avatarnya ini sekarang. Oke. Kalau kayak gitu teman-teman terima kasih ya. Mungkin sekian aja video dari kami yang ngebahas tentang AR, penerapannya di bidang hiburan dan kita mengkhususkannya itu ke VTuber. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Muhammad Ruswendra dan Akmal Nur Cahyono pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum.